Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Aulia Hidayasa. Di sini saya sebagai moderator kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Perkenalkan, saya Selvi Sari sebagai pencatat dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Tidak Indonesia PDP. Saya Kita Stefani Kawata. Kita berdua tulis sebagai moderator. Perkenalkan, saya Yuni Hirunisa sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Sabiwi sebagai videografer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia mengenai ketentuan pokok kepegawaian ASN dan juga kesehatan keselamatan dunia kerja atau yang biasa disingkat K3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Asti Marlina SPNM SI CDMP yang telah berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Perkenalkan, saya Khalifatul Aulia Hidayasa. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya wawancara pada pertemuan kali ini. Topik kali ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana dunia kerja mengalami banyak perubahan, mulai dari perkembangan teknologi, tantangan ekonomi, hingga isu kesejahteraan tenaga kerja. Hari ini kita beruntung sekali karena bisa berbincang langsung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Asti Marlina SPNM SI CDMP, selaku dosen program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang akan berbagi pandangan dan pengalamannya mengenai dunia ketenagakerjaan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara yang akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Yuni Khairunisa. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Yuni Hirunisa. Di sini saya akan menanyakan atau mewawancarai, memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan ketenaga kerjaan ASN dan K3. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa aja sih ketentuan pokok ketenaga kerjaan yang penting untuk diketahui oleh mahasiswa ekonomi bisnis, terutama mahasiswa ilmu bisnis digital? Pertanyaannya Yuni adalah mengenai perlindungan hak pekerja gitu ya, untuk khususnya misalnya untuk di mahasiswa bisnis digital. Apa sih yang harus diketahui gitu kan ya, pertanyaannya gitu ya. Kita harus tahu nih hak-hak yang harus dilindungi apa aja sih gitu ya, yang sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Seperti misalnya kalau misalnya kita kerja, walaupun kita kerjanya secara remote, tapi kita harus tahu upahnya berapa gitu ya. Kamu nanti harus tahu misalnya upahnya gimana, upah yang adilnya gimana. Kemudian ada jaminan sosialnya atau tidak, apakah ada perlindungan kesehatannya atau tidak, karena itu merupakan hak kalian gitu ya, hak kita sebagai tenaga kerja, walaupun kita melakukan pekerjaannya secara remote atau jarak jauh, tapi hak-hak itu perlu dipenuhi gitu ya, perlu dipenuhi oleh si perusahaannya. Nah, di dunia digital itu pekerja itu seringkali berada di posisi yang rentan, artinya gini, karena dianggapnya sebagai freelance gitu ya, jadi akhirnya upahnya juga mungkin semaunya tanda kutip gitu ya, semuanya si pemberi tenaga kerja, tidak ada jaminan sosialnya, kemudian tidak ada perlindungan pekerjaan, perlindungan kesehatan, pada itu merupakan hak gitu ya, hak dari si pekerjaannya. Karena itu kalian nanti kalau misalnya bekerja itu sekalian bekerjanya di area yang seperti itu gitu, itu harus tahu tuh hak-haknya, jadi harus dipelajari. Kemudian konsep upahnya seperti apa gitu ya, terus ada kontrak kerjanya gimana. Nah itu juga hak kalian yang harus dibicarakan dari awal. Kontraknya gimana nih, apakah per tahun gitu ya, atau per bulan, atau mungkin per kerjaan nih, based on project misalnya gitu ya. Nah, karena biasanya di dunia digital itu pengaturan kontrak kerja sama upah itu seringkali berbeda dengan pekerjaan konvensional, seperti kalau di platform digital kayak e-commerce
atau yang lainnya menawarkan penghasilan tadi yang Ibu bilang berbasiskan proyek kayak gitu yang mungkin nggak stabil. Misalnya kalau kalian bikin konten di sini, misalnya dikasih upahnya bisa satu video gitu ya 10 juta misalnya. Tapi nanti di yang lain misalnya tidak sampai sekian. Nah itu harus tahu. Kita harus melihat konsepnya seperti apa sih gitu ya. Jadi kita harus memahami ketentuan minimum upahnya berapa. Jangan sampai misalnya satu konten hanya dibayar 5.000 atau gimana gitu kan ya. Atau mungkin kalau untuk UMKM ada juga yang memberikan gratis misalnya, itu kita harus tahu tuh ketentuan upah minimumnya gimana dan bagaimana negosiasi kontraknya supaya kita bisa karena nanti akan mempengaruhi penghasilan dari si tenaga kerjanya atau mahasiswanya. Ke pertanyaan terakhir ya Bu, apakah Ibu memiliki contoh kasus atau pengalaman penerapan K3 yang baik yang bisa dijadikan pembelajaran? Waktu itu Ibu pernah mendampingi UMKM yang membuat makanan gitu ya, dan kita sampai K3-nya itu sampai kita lihat di dapurnya gimana. Ketika ada air atau minyak tumpah langsung dilap atau tidak, karena kalau misalnya tidak langsung dilap itu berpotensi akan licin. Kalau misalnya licin nanti bisa jatuh gitu, kalau bahasa Sundanya ngegeledak gitu ya, artinya bisa terjadi kecelakaan dalam bekerja gitu. Jadi K3 itu sampai mengatur sampai ke sana gitu. Jadi kalau kamu tanya ada nggak Bu contoh kasusnya, ya seperti itu. Jadi kalau untuk mendampingi UMKM saja kita lihat sampai K3-nya seperti itu. Kalau misalnya dia memproduksi bakso misalnya gitu ya, kan panas tuh. Nah ada kain untuk mengambilnya nggak, kalau bahasa Sundanya jempal gitu ya, untuk ngambilnya nggak, itu untuk mengatasi panas. Atau kalau misalnya nanti ada kemungkinan terjadi kebakaran misalnya gitu, ada pemadamnya nggak, ada amparnya nggak, seperti itu. Jadi kita akan melihat seperti itu. Nah ada juga pelatihannya, jadi makanya mereka harus menggunakan karena tadi misalnya di dapur itu licin, nah, gimana cara mengatasinya. Kalau misalnya ada minyak jatuh, apa yang harus minyak tumpah, bukan jatuh, minyak tumpah, apa yang harus dilakukan? Nggak bisa cuma dipel gitu aja, tapi harus pakai apa gitu ya. Atau misalnya ketika ada air tumpah harus apa yang dilakukan. Jadi ada pelatihannya itu bukan hanya sekedar tadi ada teknik penggunaan alat pelindung diri, misalnya ada APD gitu ya. Kalau untuk di skala UMKM kan tidak. Nah kalau misalnya itu cara menggunakan ampar dan seterusnya. Kalau ada kecelakaan sebentar. Kalau ada misalnya ada kebakaran atau kecelakaan gitu ya, tadi apa yang bisa lakukan, terus menggunakan mesinnya. Jadi even though misalnya tadi UMKM hanya di dapur hanya penggorengan misalnya ya, tapi gimana kita cara menggunakannya secara aman, jangan sampai si minyaknya itu nyepet misalnya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada alat pengamanan dan modifikasi mesin dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu yang dilakukan. Nah kalau misalnya di era digital seperti apa Bu? Kok tadi Bu bilang era digitalnya gitu. Jadi misalnya ada sistem pelatihan K3-nya berbasis e-learning gitu ya, karena kalau digital kan kita jarak jauh, jadi tidak usah pelatihannya datang, kita pakainya e-learningnya gitu ya. Misalnya cara menghindari kecelakaan di dapur gitu ya, untuk yang masak gitu, misalnya teknik pengemasan dan pengangkutan barang yang aman di gudang seperti apa gitu. Jadi kita bikinin e-learningnya supaya orang bisa mengikuti kapan saja misalnya. Terus kemudian bisa juga untuk kalau sekarang itu lagi eranya IoT atau Internet of Things gitu ya, kita pakai penerapan sistem monitoring misalnya gitu untuk pengemudi pakai IoT misalnya. Dengan cara apa Bu? Kita bikinin waktu itu ada GPS tracker untuk melacak posisi dan rute perjalanan, kayak kalian kalau naik GrabCar atau GoCar atau Gojek gitu ya, kan ada GPS trackernya. Bisa juga untuk melihat, kita bikin IoT-nya sensor kecepatan dan perilaku pengemudi misalnya. Untuk apa? Untuk mendeteksi kebiasaan pengemudi yang berisiko, misalnya mengemudi dengan kecepatan tinggi atau misalnya tiba-tiba ngerem mendadak gitu ya. Kemudian ada juga kita bikinin peringatan kelelahan gitu yang bisa memantau detak jantung dan juga gerakan pengemudi untuk mendeteksi tanda-tanda kelemahan seperti apa gitu. Itu mungkin aplikasi mobile untuk laporan insiden K3.
Ya, jadi kita bikinin tuh aplikasi mobilenya, kalau ada insiden K3 kita masukkan ke sistemnya gitu ya. Jadi misalnya PT waktu itu pernah di PT Logistik Digital gitu ya, mengembangkan aplikasi mobilenya K3. Ada apa aja di situ? Ada fitur-fiturnya, fitur laporan insiden gitu. Ada juga geotagging namanya. Geotagging itu adalah untuk menunjukkan lokasi kejadian secara otomatis, ada kejadiannya di mana gitu ya. Kemudian ada notifikasi otomatis kepada tim K3 untuk merespon dari insidennya. Atau waktu juga Ibu pernah bikinin pemantauan kesehatan karyawan dengan wearable device gitu ya. Kayak misalnya kalau misalnya kalian pakai, mungkin ada yang pakai jam tangan ya, jam tangan yang bisa memperlihatkan apakah detak jantungnya seperti apa, tingkat stresnya gimana, kualitas tidurnya gimana. Itu juga masuk di situ, merupakan salah satu aplikasi dari K3-nya, penggunaan K3-nya, atau untuk peningkatan keputusan manajerial dan seterusnya. Jadi penerapan K3 dengan teknologi digital, misalnya tadi hasil penerapannya adalah bisa berupa penurunan kecelakaan kerja dan juga kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kepuasan dari si karyawan dan si pengemudi misalnya, atau efisiensi pelaporan insidennya seperti apa, tindakan preventifnya gimana gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak kepada Ibu Asti Marlina atas waktu dan sharingnya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua, terutama bagi generasi muda yang sedang mempersiapkan diri masuk ke dunia pekerjaan. Nah, sebelum saya tutup wawancara pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan pesan atau harapan terkait dunia ketenagakerjaan, khususnya bagi kita mahasiswa yang sebentar lagi akan memasuki dunia pekerjaan. Apakah ada, Bu? Oke, sip. Apa ya? Terima kasih sayang. Jadi gini, kalian ini adalah mahasiswa semester berapa? 4 ya? Iya, 4. Bu. Tuh ya, jadi siap-siap nanti sebentar lagi, tidak terasa kok gitu ya, nggak sampai 2 tahun lagi kalian akan mulai masuk ke dunia kerja. Pahami tadi yang disampaikan gitu ya, pahami melalui mengenai peraturan ketenagakerjaan, hak-hak kalian apa saja. Kemudian juga, tapi juga jangan lupa ada kewajibannya, jangan sampai menuntut hak aja gitu, menuntut gajinya gede, menuntut kesehatannya harus maksimal dan seterusnya, tapi kewajibannya dilupakan. Artinya kewajibannya apa? Kalian harus memberikan yang terbaik kepada perusahaan, keahliannya harus dikeluarkan, potensi dirinya harus dikeluarkan semua gitu ya. Hormati juga peraturan yang ada di perusahaan dan seterusnya. Dan juga seperti di era digital sekarang ini, harus tahu kira-kira haknya apa saja, kewajibannya apa aja dan seterusnya. Juga yang pasti kalau misalnya namanya kerja, kita tidak berharap terjadi kecelakaan gitu ya, tapi juga makanya lihat perusahaannya menerapkan K3 atau tidak. Sekarang K3 itu ada di mana-mana yang tadi ya, jadi kalau kita ambil kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Saya semuanya, jadi semangat, insya Allah keluarkan potensi terbaiknya gitu, mudah-mudahan sukses insya Allah. Baik, terima kasih Ibu atas pesan dan harapan yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya ketika kita sudah memasuki dunia pekerjaan nanti.